Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal P3K terkait tentang materi tes kompetensi manajerial. Sebelum lanjut ke 10 soal pembahasan tentang P3K dengan materi tes kompetensi manajerial, saya sampaikan dulu bahwa tes kompetensi manajerial yang ada pada pengangkatan P3K itu tidak jauh beda dengan perekrutan CPNS dengan materi tes karakteristik pribadi. Ujung-ujungnya kedua tes ini itu untuk menilai kepribadian kita masing-masing. Ya, jadi tes karakteristik pribadi untuk menilai kepribadian kita, apakah kita sesuai dengan jabatan yang dilamar, sama juga dengan tes kompetensi manajerial ada pada P3K. Itu untuk menentukan apakah kita sesuai dengan jabatan yang dilamar, ya. Jadi kalau misalnya kalian bingung dengan tes-tes tentang kompetensi manajerial karena masih sedikit soal-soal yang ada pada tes manajerial, kalian bisa baca-baca atau latihan soal-soal terkait TKP atau tes karakteristik pribadi untuk perekrutan CPNS, karena itu tidak jauh beda, hanya untuk menilai kemampuan kepribadian kalian apakah cocok dengan jabatan yang akan kalian lamar, ya, seperti itu. Jadi itulah tadi penjelasan singkat tentang tes kompetensi manajerial dengan hubungannya tentang tes karakteristik pribadi. Semoga kalian paham, ya. Mungkin cukup dulu pemahaman ini, dan marilah kita membahas soal tes kompetensi manajerial. Sebelum saya bahas, kalian prediksi dulu jawaban mana yang benar di antara kelima opsi dari setiap soal. Berikut soalnya. Gimana, kalian sudah menemukan jawabannya? Oke, kalau sudah kalian kunci, simpan baik-baik, tidak boleh diubah lagi ya. Dan kalian sesuaikan dengan kunci jawaban yang saya jelaskan sebentar ini. Berikut penjelasannya. Nomor 1, saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah, ini artinya berarti kamu adalah seorang pemimpin. Apa yang akan kamu lakukan? A. Bekerja sendiri, yang penting tugas selesai. Jelas salah. Bagian B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dalam tim kerja. Itu bukan perilaku seorang pemimpin. Bagian C. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. Berarti kamu tidak ada interaksi antara pemimpin dengan anggota. Bagian D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Ini salah satu tugas kamu sebagai seorang pemimpin, memberikan mereka motivasi dan membagi alur pekerjaannya. Bagian E itu menasehati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diemban. Sebenarnya bagian E itu juga benar, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Tindak lanjut yang ada itu hanya bagian C, membagi tugas dan memberikan mereka motivasi. Nah, itu adalah tugas tugas seorang pemimpin. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Soal kedua, Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab. Nah, kamu ini diberi tugas kepada direktur untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab. Berarti kamu punya banyak sekali tanggung jawab dalam sebuah tim di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu. Sikap yang harus saya lakukan adalah, kamu ini istilahnya diuji mentalmu. Apakah kamu berani untuk mengambil sesuatu, melangkah sesuatu yang sulit dan tidak mungkin mustahil sekali untuk kamu kerjakan, ya kan?
Apa yang akan kamu lakukan? Bagian A, menolak permintaan direktur tersebut, berarti kamu mentalnya kurang. Bagian B, mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. Nah, kita simpan dulu. Bagian C, menerima permintaan tersebut dengan senang hati, kita simpan dulu. Bagian D, menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur. Nah, ini artinya kamu juga tidak bisa menerima kepercayaan dari orang lain, ya kan? Bagian E, menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan sejajar dengan manajer Anda. Ini bukan seolah-olah kamu bekerja dari hati, tapi kamu menuntut sebuah jabatan. Oke, kita simpan dulu. Sekarang kita pindah pada opsi yang kita simpan, bagian B, bagian C. Bagian C, menerima permintaan tersebut dengan senang hati. Sekarang perhatikan pada soal itu, ada manajer kamu yang dianggap masih mampu. Ya kan, harusnya kamu memberikan dulu pertimbangan, meminta pertimbangan dari manajer itu. Dan hal itu hanya ada pada opsi B. Ya kan, mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. Ya kan? Berarti dari kelima opsi ini jawaban yang paling tepat itu adalah bagian B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan meminta saran dari manajer Anda sebagai bentuk rasa hormat Anda kepada beliau. Paham kan? Kita lanjut soal yang berikutnya. Soal yang ketiga, seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut, namun Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda sebagai ini artinya kamu lagi diuji kejujuran kamu dengan hati nurani kamu. Yang mana akan kamu pilih? Masuk dengan jalur yang sesuai dengan permintaan staf HRD atau dengan berusaha sendiri? Ya, sekarang bagian A, memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu. Ini artinya kamu menerima tawaran dari staf HRD. Bagian B, menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Nah, kita simpan dulu. Bagian C, mempertimbangkan tawaran itu. Nah, artinya kamu mempertimbangkan berarti ada niat untuk menerima permintaan atau tawaran dari staf HRD. Ya kan? Bagian D, melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan. Jangan juga, karena itu bukan dari wewenang kamu. Artinya kan kamu juga belum berada pada situasi kamu sebagai anggota dari perusahaan itu. Jadi kamu jangan ikut campur. Bagian E, menerima tawaran itu, toh tidak ada orang yang tahu, tapi Allah tahu. Ya kan? Artinya kamu tidak jujur. Jadi dari kelima opsi ini yang mana yang paling tepat menurut kamu? Kalau menurut kunci dan saya pribadi itu sudah sangat jelas bagian B. Menolak berarti kamu sangat disiplin atau berwibawa untuk menolak dalam sebuah kejahatan apapun. Oke? Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Paham kan? Kita lanjut soal yang berikutnya. Soal keempat, perhatikan tujuan dari fungsi-fungsi manajemen berikut. 1. Mengetahui jalannya program. 2. Mengetahui hasil pekerjaan. 3. Memberikan motivasi kerja. 4. Membagi pekerjaan. 5. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan pegawai. Dan 6. Memperbaiki kesalahan yang dilakukan pegawai. Berdasarkan uraian di atas yang termasuk tujuan dari fungsi manajemen controlling ditunjukkan oleh nomor. Manajemen controlling, manajemen itu kan semacam manage, mengatur. Kalau controlling kan mengontrol, begitu berarti manajemen controlling. Kalau dalam bahasa logisnya saja, kita berlogika saja, manajemen controlling itu semacam mengatur dan pengontrolan, ya, yang mana di situ yang termasuk dari keenam fungsi-fungsi manajemen ini. Yang pertama, mengetahui jalannya program. Apakah itu termasuk pengontrolan? Mengetahui jalannya program berarti kita berada di bagian situ, mengontrol, termasuk ya. Yang kedua, mengetahui hasil pekerjaan. Berarti hasil pekerjaan kita kontrol, itu benar ya. Oke. Yang ketiga, memberikan motivasi kerja. Ini kurang tepat. Baru yang keempat, membagi pekerjaan. Jelas bukan? Yang kelima, mengembangkan kemampuan dan keterampilan pegawai. Mengembangkan kemampuan ini seolah mengajarkan, tapi bukan dalam bentuk pengontrolan. Yang keenam, memperbaiki kesalahan yang dilakukan pegawai. Ya, termasukkah?
termasuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pegawai. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 6 itu termasuk. Jadi yang paling tepat dari kelima opsi ini adalah 1, 2 dan 6. Oke. 1, 2 dan 6. 1 mengetahui jalannya program, 2 mengetahui hasil pekerjaan, dan 6 memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pegawai. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Soal selanjutnya nomor 5, kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah adalah A. Kemampuan personalia, teknis, dan konseptual di bawah lower management. B. Kemampuan teknis melebihi lower management. C. Teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. D. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. Dan E. Konseptual melebihi top management. Jadi saya sudah baca tentang manajemen tingkat menengah dan kemampuan yang harus dimiliki pada manajemen tingkat menengah itu terdapat pada opsi C. Teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. Ya, jadi kalian bisa share atau bisa cari-cari di internet tentang manajemen tingkat menengah. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Nomor 6, ada 4 unsur penting yang perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan ketika memasarkan produknya. Keempat unsur tersebut yang biasanya disebut sebagai 4P, yaitu A. Promotion, person, place, product. B. Persons, price, product, promotion. C. Power, place, person, promotion. D. Product, power, place, price. Dan E. Product, price, promotion, and place. Dari kelima opsi ini, jawaban yang paling tepat itu dari bagian dari 4P itu adalah bagian E. Harus ada produk, harus ada price atau harga spesial ya, atau semacam diskon kayaknya. Ada promotion atau memasarkan, dan place ada tempat. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Nomor 7, kepuasan jangka panjang dapat terpenuhi dengan memperhatikan hal-hal berikut kecuali. Berarti yang bukan dari kepuasan jangka panjang. A. Diskon dan keuntungan. B. Diskon dan pelayanan purna jual. C. Pelayanan purna jual dan keuntungan. D. Kualitas produk dan kemudahan mendapatkan produk. Dan E. Mudah mendapatkan produk dan kualitas produk. Jadi dari kelima opsi ini jawaban yang paling tepat itu adalah E. Mudah mendapatkan produk dan kualitas produk. Kita lanjut soal berikutnya. Soal ke-8, berikut urutan proses pemilihan pasar yang benar adalah A. Positioning, targeting, dan segmentasi. B. Segmentasi, targeting, position. C. Targeting, segmentasi, position. D. Segmentasi, position, targeting. Dan E. Targeting, position, dan segmentasi. Dari kelima opsi ini jawaban yang paling tepat adalah C. Targeting, segmentasi, dan positioning. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Soal ke-9, sebuah organisasi yang sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan atau kerugian atau defisit yang cukup besar. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. Kita simpan. Bagian B. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. Berarti kamu ikut campur dalam masalah yang mungkin bukan dari wewenang kamu. Apakah ini sesuai dengan etika dari seorang karyawan? Bukan ya, ini salah. Bagian C. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian dari tugas saya. Kita simpan. Bagian D. Pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab dengan penuh terhadap masalah ini. Berarti kamu ikut campur loh dengan masalah yang besar ini. Oke, kita lanjut. Bagian E. Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. Ini juga tidak termasuk ya. Ini disangkakan kamu berada pada seorang pemilik perusahaan atau pimpinan perusahaan yang istilahnya kamu dianggap sok pintar untuk menjelaskan hal ini ya. Jadi untuk
jika kamu mendapatkan soal yang semacam ini, kamu tidak perlu ikut campur apapun dan kamu hanya perlu merahasiakan persoalan di dalam perusahaan. Jadi dari kelima opsi yang paling tepat itu adalah bagian A. Meski bagian C sebenarnya benar, tapi ada yang lebih tepat, itu adalah bagian A. Menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Soal 10. Saat Anda sampai kantor, atasan Anda tengah memarahi staf Anda. Ini istilahnya kamu masih ada atasan, tapi atasan kamu ini memarahi staf kamu, artinya bawahan kamu. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menanyakan permasalahan kepada bawahan. B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. C. Mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan. C. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua belah pihak. E. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa hukuman yang pas dilakukan. Dari kelima opsi ini, yang mana yang paling tepat menurut kamu? Kita baca dulu di bagian A ya. Menanyakan permasalahan kepada bawahan. Ini tidak fair ya. Artinya lebih baik kamu bertanya langsung deh ke atasan kamu. Oke? Bagian B, menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. Kita simpan ini. Bagian C, mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan. Tidak mungkin staf Anda memarahi bawahan Anda kalau tidak ada kesalahannya. Ya kan? Oke? Kita matikan, kita tidak ambil bagian C. Bagian D, mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua belah pihak. Ya, salah. Bagian E juga salah. Jadi kita simpan. Jadi kita kembali dulu. Bagian B, menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. Berarti kamu semacam menghargai atasan kamu. Kamu akan menanyai atasan kamu secara langsung permasalahan apa yang terjadi. Setelah itu kamu baru menghadap atau bertemu dengan staf kamu dan memberikan mereka dia penjelasan dan memotivasi. Itu maksudnya, kamu menghargai atasan dan kamu sangat peduli terhadap staf kamu. Oke, itulah seorang pemimpin. Oke, itulah tadi 10 soal tentang tes kompetensi manajerial. Saya akan sampaikan kembali bahwa tes kompetensi manajer ini hampir sama dengan tes karakteristik pribadi yang untuk perekrutan CPNS. Jadi kalau kamu kekurangan soal-soal tentang tes kompetensi manajerial, silakan kalian latihan-latihan soal-soal yang terkait tentang tes karakteristik pribadi karena perbedaannya tidak jauh beda. Intinya dari kedua tes ini hanya mencari apakah karakter kamu atau pribadi kamu sesuai dengan jabatan yang kamu lamar. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, jangan lupa share informasi penting ini kepada teman-teman kamu supaya banyak teman-teman kamu mengetahui informasi penting ini terkait tes kompetensi manajerial. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Anda sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.